Pembahasan revisi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi oleh DPR dan pemerintah dilakukan dengan tergesa-gesa, tak menunjukkan urgensi, dan substansinya pun syarat akan konflik kepentingan. Terlihat jelas, ada kelompok-kelompok yang mau membajak Mahkamah Konstitusi. Revisi ini menambah daftar dekadensi berkonstitusi dan pengkhianatan terhadap rule of law di negeri ini. Sejumlah persoalan krusial muncul baik dari segi prosedural maupun substansial. Pertama, dari segi waktu dan perencanaan. RUU ini secara tiba-tiba disetujui masuk dalam daftar kumulatif terbuka berkedok tindak lanjut putusan MK pada 2 April 2020 silam, di saat kita semua sedang bersatu bertahan dan melawan pandemi COVID-19. Apa urgensinya? Jangan-jangan ada udang di balik bakwan. Daftar kumulatif terbuka hanya menjadi akal-akalan pembentuk undang-undang semata untuk menyusupkan aturan-aturan yang tidak ada hubungannya dengan putusan MK yang jadi dasar tindak lanjut. Misalnya, batas usia menjadi hakim konstitusi yang naik menjadi 60 tahun, perpanjangan masa jabatan ketua dan wakil ketua Mahkamah Konstitusi, dan masa jabatan hakim konstitusi hingga usia pensiun yaitu 70 tahun. Kedua, dari segi proses pembentukan, prosesnya dilakukan secara diam-diam, tidak transparan, tergesa-gesa dan menihilkan partisipasi publik. Harusnya pembahasan RUU MK dilakukan dengan penuh kehati-hatian dan tetap menjunjung tinggi kemerdekaan kekuasaan kehakiman sebagaimana diamanatkan dalam pasal 24 ayat 1 UUD 1945. Ketiga, RUU ini penuh konflik kepentingan. Hakim konstitusi yang menjabat saat ini diuntungkan dengan sejumlah aturan mengenai masa jabatan. Berdasarkan aturan peralihan RUU ini, hakim yang telah menginjak usia 60 tahun di akhir masa jabatannya akan lanjut menjabat lagi hingga usia pensiun, yaitu hingga 70 tahun. Ada hakim yang dapat menjabat hingga 20 tahun. Tanpa pengawasan yang ketat dan memadai, aturan ini berpotensi memunculkan kesewenang-wenangan. DPR sama sekali tak menguraikan rasionalisasi perubahan dalam naskah akademik, sehingga sudah sepatutnya publik menaruh curiga. Jangan-jangan aturan soal masa jabatan ialah bentuk barter untuk menjadikan Mahkamah Konstitusi perpanjangan tangan pembentuk undang-undang di kekuasaan kehakiman. Keempat, RUU ini tidak substantif dan tidak menjawab kebutuhan kelembagaan MK agar lebih prima menjaga konstitusi, mengawal demokrasi, serta melindungi dan memulihkan hak konstitusional warga negara yang dilanggar akibat produk legislasi. Tidak ada pembahasan sama sekali tentang perluasan wewenang MK untuk menerima constitutional complaint, constitutional question, dan pengujian peraturan perundang-undangan satu atap. RUU ini tak pula menjawab persoalan standar rekrutmen hakim yang berbeda-beda dan tidak transparan di setiap lembaga pengusul, tak mendukung penguatan pengawasan dan Dewan Etik MK, serta tidak menawarkan solusi atas ketidakpatuhan penyelenggara negara terhadap putusan Mahkamah Konstitusi. Segala upaya untuk menjermuskan Mahkamah Konstitusi menjadi kaki tangan yang melegitimasi tirani dan bobroknya moralitas berkonstitusi harus dilawan. Oleh karena itu, revisi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi yang tak sama sekali menguatkan kedudukan Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga konstitusi, pengawal demokrasi, dan pelindung hak konstitusional warga negara harus ditolak.